Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Shalom, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 13 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Yeti Darmiati dan teman kelompok saya Magevira dan Ardinan. Dan langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang definisi neurolinguistik. Neurolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam membentuk bahasa. Karena secara umum manusia adalah makhluk yang berbahasa. Hal ini karena secara biologis manusia sudah dikaruniakan kemampuan berbahasa yang mengikuti perkembangan genetikanya. Dan otak kita terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dari otak ini yang menciptakan konsep berbahasa dan daya nalar untuk apa yang manusia akan ucapkan. Fungsi dari otak manusia adalah mencatat apa saja yang dicerna baik dalam bentuk bunyi, baik dalam bentuk kata dan kalimat. Kemudian merubahnya dalam bentuk gagasan. Dari gagasan ini kemudian dianalisis dan diproses dalam otak lalu diutarakan sebagai bentuk respons terhadap apa yang dicerna. Saya akan menjelaskan sedikit contoh dari perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bunyi dan proses terbentuknya dan berubahnya bunyi dalam sebuah bahasa. Contoh dari fonologi misalnya bahasa Jawa. Ketika menyebut kata contoh, unsur hanya dihilangkan sehingga dari kata contoh menjadi contoh. Dan contoh kalimat adalah budaya timur memang kontras dan dengan budaya barat. Contohnya dalam hal berpakaian. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antar kata dan membentuk frasa, klausa, serta kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Magevira. Saya akan menjelaskan materi tentang peran neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa, yaitu pembagian otak kiri dan kanan. Secara umum, manusia memiliki otak kiri dan otak kanan. Secara umum, otak manusia terbagi menjadi 2, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan mempunyai fungsi masing-masing, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua belahan otak ini memiliki keterkaitan erat terhadap perilaku yang muncul terhadap individu manusia, termasuk sifat dan karakternya. Belahan otak kiri dan kanan memiliki fungsi masing-masing dan sangat berpengaruh terhadap perilaku, tata cara berpikir, dan pola hidup manusia. Kemudian, belahan otak memuat kemampuan berbahasa, berpikir kritis, analitis, dan belahan otak sebelah kanan memuat kemampuan memahami bahasa, tubuh, kemampuan seni, perasaan, dan kemampuan imajinasi, dan daya kreativitas yang tinggi. Belahan otak kiri mempunyai kemampuan berpikir secara teratur, sedangkan belahan otak sebelah kanan mempunyai kemampuan berpikir secara random dan kreatif. Selanjutnya yaitu fungsi belahan otak kiri dan kanan. Seperti yang ada di buku gambarnya, yaitu belahan otak sebelah kiri itu dia memuat tentang pembelajaran seperti matematika, bahasa, menulis, logika, sistematis, dan analitis. Kemudian belahan otak sebelah kanan itu mampu memuat tentang kreativitas, kemudian inovasi, gagasan, serta seni di dalam diri seseorang.
Kemudian, belahan otak kiri memuat kemampuan berlogika dan berhitung, kemampuan bernarasi dalam bahasa atau memahami bunyi, kata dan kalimat serta informasi yang masuk ke otak kiri. Otak kiri juga menuntut manusia memahami bacaan, kemampuan berliterasi secara logis dan teratur. Belahan otak kanan memuat kemampuan menemukan gagasan, pembaruan atau menciptakan imajinasi dan karya yang memiliki nilai seni tingkat tinggi. Kemampuan ini juga lahir karena otak kanan memuat kemampuan memahami nada, irama, serta mampu bermimpi dan berhayal dalam menciptakan kreativitas tanpa batas. Dengan demikian, kita perlu membedakan antara fungsi dari masing-masing belahan otak manusia, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Selanjutnya yaitu fungsi otak sebelah kiri dan kanan. Yang pertama yaitu belahan otak sebelah kiri ada intelektual. Nah, intelektual apa sih? Yaitu sebagai cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Seorang individu dikatakan memiliki kemampuan intelektual jika mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kemudian yang kedua di sini ada mengingat nama, kemudian merespon instruksi verbal dan penjelasan. Kemudian terencana dan terstruktur. Nah, maksudnya yaitu terencana itu sesuatu yang sudah diatur dari awal. Selanjutnya pembagian otak sebelah kanan, yang pertama ada intuisi. Apa sih intuisi? Itu adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Nah, yang kedua di sini ada mengingat muka. Nah, kalau tadi belahan otak sebelah kiri dia mengingat nama, di belahan otak kanan dia mengingat muka. Kemudian di sini ada melakukan sesuatu secara random. Random itu tidak teratur. Kemudian lancar dan spontan. Kemudian di sini ada ingin mengetahui informasi yang pasti. Jadi otak sebelah kanan itu lebih pengen mengetahui sesuatu yang pasti. Kemudian ada di sini menggambar dan memindahkan objek. Dengan memahami semakin banyak fungsi dari belahan otak kiri dan belahan otak kanan, maka manusia dituntut untuk mampu mengaktifkan kedua belahan otak ini agar fungsikan dengan sebaik mungkin. Jika hanya belahan otak kiri atau otak kanan saja yang diaktifkan, maka kita telah membuang begitu banyak fungsi yang ada di dalam otak manusia. Kemampuan memahami atau menangkap sesuatu untuk belahan otak kiri hanya 1/7 saja, sedangkan kemampuan otak kanan sebesar 6/7. Otak kiri diaktifkan oleh bagian tubuh sebelah kanan, dan sebaliknya, otak kanan diaktifkan oleh bagian tubuh sebelah kiri. Maka dari itu, seorang dituntut untuk mengaktifkan bagian tubuh sebelah kiri seperti tangan dan kaki, agar mampu mengaktifkan otak kanan secara utuh. Hal ini karena otak kanan memiliki kemampuan menangkap materi atau informasi lebih besar dari otak kiri. Maka dari itu, ada beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk melatih otak kanan selain mengaktifkan bagian tubuh sebelah kiri, yaitu seperti membuat kartu random untuk mengingat poin penting dalam melakukan sesuatu secara random tanpa ada persiapan. Kemudian berusaha menghafal nomor handphone dari belakang. Selanjutnya membiasakan menulis dengan tangan kiri, belajar matematika di siang hari, dan lain sebagainya. Nah, mungkin fungsi dari otak kiri dan kanan masih banyak lagi, akan tetapi yang saya jelaskan kali ini hanya itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Hernan, saya akan menjelaskan peran neolinguistik dalam pengajaran bahasa. Dalam mempelajari bahasa dibutuhkan sebuah prinsip pelajaran yang diorganisir dan terpola secara teratur. Prinsip ini digunakan dalam merancang otak
dalam menerima, proses, dan merevisikan informasi. Rangkaian kegiatan yang terpola secara teratur dalam merangkai otak, menyerap segala pesan, ide, dan gagasan, kemudian mengolah dan menganalisisnya disebut neurolinguistik. Pendekatan neurolinguistik merupakan pembelajaran yang mendesainkan pada sistem otak dan bahasa. Kedua cabang ilmu ini digabungkan dalam mempelajari cabang ilmu linguistik. Dalam mempelajari bahasa, peserta didik dibutuhkan sistem syarat yang mengatur proses pengolahan informasi. Otak berfungsi mengatur ide, gagasan, dan menjaga fungsi kerja bagian-bagian tubuh. Sistem otak dan fungsi bahasa sangat berkaitan dalam sistem syarat manusia, termasuk peserta didik. Otak adalah pusat syarat yang berfungsi sebagai pengendali pikiran dan mekanisme organ tubuh. Di antaranya fungsinya adalah sebagai promosisan bahasa. Salah satu fungsi dari otak adalah mengolah segala hal yang termasuk baik pesan, ide, gagasan, maksudnya, dan tujuan informasi untuk direspon berdasarkan apa yang sudah dipahami oleh otak. Linguistik berdampak pada kesamaan kinerja sistem syarat yang berfungsi pada otak dan menerima dan mengolah bahasa dan bentuk bunyi kata dan kalimat serta bahasa tubuh. Belahan otak bagian depan dan tangkapan terhadap pembicaraan menyebabkan perpindahan kemampuan berbicara. Menghasilkan transfer dalam ujaran bahasa. Pola pikiran peserta didik melibatkan sistem syarat pada otak yang berperan sesuai cara kerjanya untuk memberikan penggambaran objek dalam analisis, sehingga para peserta didik mudah, kreatif, dan interaktif dalam mengolah pelajaran cara otak. Mengolah dan menelaah bahasa memudahkan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Rancangan pelaksanaan pembelajaran bahasa yang terpola dan teratur dilaksanakan dalam pendekatan neurolinguistik. Rancangan belajar dan mengajar bahasa ini memiliki fungsi dan pengembangan sistem syarat yang terpusat pada otak dan bahasa. Sistem perkembangan ini meliputi aspek sikap, kemampuan, konflik, dan keterampilan pendekatan neurolinguistik. Sebagai desain pelajaran, bahasa yang modern sangat berperan penting terhadap pengingatan otak pada bahasa yang meliputi dalam aspek aktif, kemampuan dalam menulis dan membaca bahasa, serta aspek psikomotorik yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan praktik ini bercakap bahasa. Contohnya aspek kemampuan kognitif meliputi peserta didik mampu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, serta mampu membaca segala informasi dalam gagasan yang tertulis.